Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Zalianti dengan NIM 213030702153. Saya dari kelas C dan di sini saya akan membacakan hasil UAS mata kuliah Keuangan Negara. Pertanyaan yang pertama, sebutkan 3 paket Undang-Undang Keuangan Negara. Jawabannya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Pertanyaan yang kedua, sebutkan dan jelaskan asas pengelolaan keuangan negara. Asas yang pertama, asas keterbukaan atau transparansi. Prinsip ini menekankan pentingnya menyediakan informasi yang jelas dan terbuka kepada publik mengenai pengelolaan keuangan negara. Tujuannya adalah untuk mewujudkan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam proses keuangan negara. Yang kedua, asas keberlanjutan atau sustainability. Asas ini menuntut agar pengelolaan keuangan negara dilakukan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap perekonomian dan lingkungan. Hal ini mencakup pemeliharaan keseimbangan fiskal dan keberlanjutan ekonomi. Yang ketiga, asas kemanfaatan umum atau public interest. Prinsip ini menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara harus mengutamakan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran dan penerimaan negara diarahkan untuk memberikan manfaat maksimal bagi seluruh rakyat. Yang keempat, asas efisiensi dan efektivitas. Prinsip ini menuntut agar pengelolaan keuangan negara dilakukan secara efisien dengan meminimalkan pemborosan dan memaksimalkan hasil dari setiap pengeluaran. Efektivitas penggunaan sumber daya juga menjadi fokus utama. Yang kelima, asas keadilan atau equity. Asas ini mendorong agar kebijakan keuangan negara bersifat adil dan tidak diskriminatif. Pajak dan belanja negara harus didistribusikan dengan merata untuk menciptakan pemerataan ekonomi dan sosial. Asas-asas ini menjadi landasan untuk mencapai tujuan pengelolaan keuangan negara yang baik, dengan memastikan bahwa keuangan negara dikelola dengan akuntabel, berkelanjutan, dan untuk kepentingan masyarakat. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan unsur-unsur penerimaan negara dan daerah. Unsur-unsur penerimaan negara dan daerah dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Berikut adalah beberapa unsur penerimaan utama. Penerimaan negara, yang pertama ada pajak, pungutan wajib yang dikenakan oleh pemerintah pada penduduk dan badan usaha. Yang kedua ada bea dan cukai, pungutan atas impor barang, bea masuk dan ekspor barang, bea keluar, serta cukai atas barang tertentu. Yang ketiga ada sumber daya alam, penerimaan dari eksploitasi sumber daya alam, seperti minyak, gas, dan tambak. Yang keempat, penerimaan hibah dan sumbangan, dana yang diberikan oleh pihak ketiga, seperti negara lain atau lembaga internasional, sebagai bantuan atau sumbangan. Yang kelima, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, pendapatan lain selain pajak seperti dividen dari badan usaha milik negara, BUMN, royalti, dan sebagainya. Penerimaan daerah, yang pertama ada pajak daerah, pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah pada penduduk atau badan usaha di wilayahnya. Yang kedua, retribusi daerah, pungutan atas pelayanan atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat atau pelaku usaha. Yang ketiga, hasil usaha milik daerah atau BUMD, pendapatan dari kegiatan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah, seperti perusahaan air, minum, atau transportasi. Yang keempat, bagi hasil pajak, bagian dari penerimaan pajak pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian tertentu. Yang kelima, penerimaan hibah dan sumbangan. Sama seperti pada tingkat nasional, pemerintah daerah juga dapat menerima hibah atau sumbangan dari pihak ketiga.
Unsur-unsur ini menjadi sumber pendapatan yang penting bagi negara dan daerah untuk membiayai kebijakan publik dan pembangunan. Pertanyaan yang keempat, mengapa pajak bersifat memaksa? Berikan analisis. Baik, pajak bersifat memaksa karena pemerintah menggunakan kewenangannya untuk menarik sebagian pendapatan warga atau badan usaha tanpa persetujuan langsung mereka. Beberapa alasan menjelaskan mengapa pajak memiliki sifat memaksa. Yang pertama, ada kewajiban hukum. Pajak diatur oleh undang-undang dan warga negara diwajibkan untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat mengakibatkan sanksi hukum. Yang kedua, ada keberlanjutan layanan publik. Pajak menjadi sumber pendapatan utama pemerintah untuk menyelenggarakan berbagai layanan publik dan membiayai kebijakan pembangunan. Pembayaran yang pajak dianggap sebagai kontribusi warga dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Dan yang ketiga, pendanaan program pemerintah. Pajak diperlukan untuk mendukung program dan kebijakan pemerintah seperti pendidikan, kesehatan infrastruktur, dan lainnya. Sifat memaksa menjamin adanya pendanaan yang konsisten untuk keperluan tersebut. Yang keempat, pemerataan beban fiskal. Pajak dirancang untuk mendistribusikan beban fiskal secara adil dengan memperhitungkan kemampuan ekonomi masing-masing individu atau badan usaha. Walaupun ada berbagai jenis pajak, prinsip keadilan fiskal tetap diupayakan. Dan yang kelima, penghindaran free rider atau sistem pajak memastikan bahwa semua warga atau badan usaha yang menikmati manfaat dari layanan publik dan infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah harus turut serta dalam pembiayaannya. Ini menghindari kecenderungan free rider di mana individu atau entitas memanfaatkan layanan tanpa berkontribusi. Meskipun pajak bersifat memaksa, pemerintah biasanya berusaha untuk memastikan bahwa sistem pajak adil dan berkelanjutan. Pajak yang memaksa ini menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintah untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Pertanyaan yang kelima, sebutkan maksud dan tujuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 merupakan undang-undang yang mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Adapun maksud dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yaitu untuk mengatur dan menjaga efektivitas dan stabilitas hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, untuk memberi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk berkembang dengan mengembangkan daerah atau wilayah melalui pengelolaan keuangan secara mandiri. Tujuannya mewujudkan daerah yang mandiri, mencapai pemerataan pembangunan melalui pengalokasian sumber daya nasional yang adil dan merata. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.